Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian. Perkenalkan, nama Ibu Halifah. Di sini pada pertemuan hari ini, sebelum memulai pertemuan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelum Ibu menceritakan sebuah legenda, di sini Ibu akan bertanya ya anak-anak, apakah anak-anak di sini senang membaca cerita? Cerita apakah yang sering anak-anak baca? Dan cerita apa saja yang terkenal di lingkungan sekitar anak-anak, seperti di daerah tempat tinggal anak-anak sekalian? Baik, sebelum itu Ibu akan menceritakan sebuah cerita yang berasal dari Jawa Barat. Cerita ini diangkat dan berjudul Asal Mula Telaga Warna. Baik anak-anak, mari silahkan simak dan dengar. Asal usul Telaga Warna. Dikisahkan di Jawa Barat terdapat sebuah kerajaan yang subur dan makmur bernama Kuta Tanggehan. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang prabu yang bijaksana bersama Prabu Swartalaya. Dia mempunyai seorang istri yang cantik bernama Ratu Purbamana. Prabu dan ratu sangatlah dekat dengan rakyatnya. Mereka selalu berkeliling ke seluruh negeri untuk melihat keadaan rakyatnya. Hohohoho, selamat pagi Asep, anak pintar. Walaupun terlihat bahagia, namun sebenarnya sang ratu memendam kesedihan. Suatu malam, sang ratu termenung di balik jendela. Wajahnya nampak begitu murung. Istriku, kau belum tidur? Oh, belum Kakanda. Apa yang membuatmu murung, wahai istriku? Mengapa kita belum juga diberi momongan? Harus berapa lama lagi kita menunggu? Aku sudah putus asa, Kakanda. Sabarlah, istriku. Suatu hari, patih kerajaan memberikan sasaran. Baginda Ratu, bagaimana cara untuk mengangkat anak? Tidak, Patih, aku ingin anakku sendiri. Tidak tega melihat istrinya terus mengurung dan sedih, sang Prabu pergi menuju ke tengah hutan yang lebat dan gelap. Di dalam hutan, ia bersemedi memohon petunjuk kepada sang kuasa. Ia terus berdoa agar cepat diberi keturunan. Ia pantang menyerah dan terus berdoa hingga akhirnya ia merasa doanya akan dikabulkan oleh sang kuasa. Benar saja, selang beberapa waktu kemudian, sang ratu hamil dan melahirkan seorang anak gadis. Bayi mungil yang cantik itu diberi nama Gilang Rukmini. Prabu dan ratu sungguh merasa senang. Begitu pula dengan para rakyatnya. Tidak terasa, waktu cepat berlalu. Gilang Rukmini tumbuh menjadi gadis yang cantik. Sayangnya, Gilang Rukmini tumbuh menjadi ganak yang manja. Sang Prabu selalu menuruti keinginan anaknya itu, mengingat ia anak satu-satunya. Walaupun manja, namun semua rakyat menyayanginya. Hari berlalu, sang patih mengumumkan bahwa putri sebentar lagi berumur 17 tahun. Rakyat berbondong-bondong ke istana untuk memberi hadiah. Raja menyimpan semua hadiah itu di sebuah ruangan. Sewaktu-waktu ia bisa menggunakannya untuk kepentingan rakyat.
Ia hanya mengambil beberapa permata. Permata yang bagus ya istriku. Prabu pun membawa beberapa permata itu ke seorang pengrajin perhiasan. Tolong buatkan kalung dari batu permata ini, Paiman. Akhirnya hari yang dinanti pun tiba. Rakyat telah berkumpul di halaman istana. Mereka semakin riuh ketika Tuan Putri naik ke atas panggung. Mereka menyambut hangat kedatangan Tuan Putri. Kemarilah nak, ayah punya sesuatu untukmu di hari ulang tahunmu. Sang raja pun memberikan kalung permata kepada sang putri sebagai hadiah ulang tahun. Apa ini? Apakah ini kalung? Iya nak, kalung itu pemberian dari orang-orang seluruh penjuru negeri. Sangat indah bukan? Kenapa ayah memberi kalung jelek seperti ini? Permatanya kecil, rantainya terlihat murah. Aku tidak suka. Oh, kalung pemberian Prabu hancur terurai di tanah. Perbuatan putri membuang kalung itu mengaget semua orang, terutama sang ratu. Ia merasa begitu kecewa melihat putrinya tersebut. Air matanya pun menetes di matanya. Melihat ratunya menangis, seluruh rakyat pun menangis. Air mata mereka membanjiri istana. Bumi pun merasa kesedihan istana. Keluarlah mata air yang besar, seluruh kerajaan pun tenggelam, dan berubah pun menjadi danau. Danau itu sungguh cantik, warna airnya berbeda-beda. Menurut cerita, warna danau itu berasal dari Danau Kalung Sang Putri. Danau itu sekarang terkenal sebagai Telaga Warna karena memiliki warna yang berbeda-beda. Pesan dari cerita ini adalah selalu hargai pemberian dari seseorang, terutama orang tuamu, karena itu merupakan salah satu wujud kasih sayang. Nah, tadi kan ibu sudah menceritakan bagaimana legenda asal mula Telaga Warna. Menarik bukan? Nah, sekarang ibu akan memberikan 5 pertanyaan kepada anak-anak. Dijawab ya, kita jawab bersama-sama. Pertanyaan pertama yaitu, siapakah nama tokoh dalam cerita asal mula Telaga Warna? Siapa yang bisa jawab? Ya, betul. Jawabannya ialah di situ terdapat Raja Prabu, Ratu Permaisuri, dan Putri. Betul sekali. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Bagaimana sifat putri dalam cerita tersebut? Ayo, kita jawab bersama-sama ya. Jawabannya yaitu, putri memiliki sifat tidak menghargai pemberian orang lain dan tidak sopan serta bersikap kasar terhadap kedua orang tuanya. Bagus sekali. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3 ya anak-anak. Kenapa Permaisuri terlihat sedih dan menangis? Ayo, siapa yang mau jawab? Ya, betul. Karena hadiah ulang tahun putri yang telah disiapkan Permaisuri dan Raja ditolak oleh putri. Jadi mereka merasa sangat kecewa. Selanjutnya, pertanyaan nomor 4. Cerita asal mula Telaga Warna ini berasal dari daerah mana, anak-anak? Ya, benar. Cerita itu diangkat dari daerah Jawa Barat. Selanjutnya, pertanyaan terakhir.
Bagaimana tanggapan kalian tentang cerita tersebut, anak-anak? Iya, benar sekali. Ceritanya sangat menarik kan? Karena legenda tersebut menceritakan tentang keluarga kerajaan, yaitu terdapat raja dan permaisuri serta ratu yang raja dan permaisuri. Baik anak-anak, tadi ibu sudah menceritakan asal mula Telaga Warna. Tahukah anak-anak, cerita tersebut merupakan cerita fiksi. Nah, apa itu cerita fiksi? Baik, ibu akan menjelaskan ya. Cerita fiksi adalah sebuah karya sastra yang bersifat imajinasi atau hayalan dari penulis dan bukan kejadian yang sebenarnya. Nah, teman-teman atau adik-adik sekalian sudah paham kan apa itu cerita fiksi? Nah, cerita ini berbentuk rekaan atau hayalan belaka. Nah, apakah anak-anak tahu? Di sini ciri-ciri cerita fiksi terbagi menjadi 6. Ibu akan membacanya ya. Yang pertama, fiksi sifatnya rekaan atau imajinasi pengarang. Kedua, dalam fiksi terdapat kebenaran yang relatif atau tidak mutlak. Dan yang ketiga, umumnya fiksi menggunakan bahasa yang bersifat konotatif atau bukan sebenarnya. Dan keempat, karya fiksi tidak memiliki sistematika yang baku. Yang kelima, umumnya karya fiksi menyasar emosi atau perasaan pembaca, bukan logika. Dan yang keenam, yaitu dalam karya fiksi terdapat pesan moral atau amanat tertentu. Dan yang selanjutnya yaitu jenis-jenis cerita fiksi. Apakah anak-anak tahu jenis-jenis cerita fiksi itu apa saja? Ya, ibu akan menjelaskan ya. Jenis-jenis cerita fiksi ini bisa berbentuk seperti novel, roman, dan cerpen. Selanjutnya, ibu akan menjelaskan struktur cerita fiksi. Struktur cerita fiksi ini terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu bersifat abstrak, dan yang kedua bersifat orientasi, dan yang ketiga komplikasi, keempat evaluasi, kelima revolusi, dan yang keenam koda atau reorientasi. Selanjutnya, unsur-unsur cerita fiksi. Ternyata cerita fiksi ini memiliki unsur-unsur. Unsur-unsur ini terbagi menjadi 2. Apa itu anak-anak? Ya, betul, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik cerita fiksi yaitu unsur yang terkandung dalam cerita, meliputi tema, tokoh, dan penokohan. Ada juga alur cerita, sudut pandang, dan gaya bahasa, serta amanat. Selanjutnya, yang kedua yaitu unsur ekstrinsik. Dalam cerita fiksi yaitu unsur yang di luar cerita, namun sangat mempengaruhi jalannya sebuah cerita fiksi, seperti keadaan subjektivitas individu pengarang yang memiliki sifat, sikap, dan keyakinan. Selanjutnya, contoh cerita fiksi. Nah, apa tadi contoh cerita fiksi anak-anak yang sudah ibu bacakan? Ya, betul. Salah satu contoh cerita fiksi yaitu Asal Mula Telaga Warna. Dan ternyata ada lagi anak-anak contoh cerita fiksi yang lain, seperti cerita Sang Kuryang, Danau Toba, dan yang terakhir, Legenda Rawa Pening. Apakah anak-anak pernah mendengarnya? Kalau tidak pernah, sebaiknya anak-anak buka buku di rumah ya, bacakan, serta pahami apa saja pesan-pesan moral yang terdapat dalam cerita tersebut. Baik, pada pertemuan kali ini, ibu akan membaca kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu kesimpulan dalam cerita Asal Mula Telaga Warna. Yang anak-anak ketahui tentang pesan moral cerita tersebut apa? Ya, benar. Pesan moral tersebut yaitu janganlah kita memanjakan anak secara berlebihan, karena hal itu bisa mendatangkan sifat balas, manja, angkuh, sombong terhadap orang lain. Dan ada yang paling penting, apa itu anak-anak? Ya, betul, sikap durhaka kepada orang tua. Nah, anak-anak, ibu sudah menjelaskan
materi tentang cerita fiksi dan apa saja ciri-ciri, jenis-jenis, struktur, dan contoh dari cerita fiksi. Jadi, kesimpulan pada materi pembelajaran hari ini yaitu cerita fiksi ini merupakan sebuah karya yang bersifat imajinasi atau khayalan dari sang penulis, bukan kejadian yang sebenarnya. Baik anak-anak, sebelum itu ibu akan memberikan tugas di rumah untuk dikumpulkan minggu depan ya anak-anak. Nah, sebelum itu dicatat ya, ibu akan membaca. Pertanyaan pertama. Dalam cerita Asal Mula Telaga Warna, terdapat tokoh yang memiliki sifat tidak baik. Coba, anak-anak, siapakah nama tokoh tersebut? Sudah ya? Selanjutnya pertanyaan nomor 2. Apa saja ciri-ciri cerita fiksi? Nah, ayo. Tadi anak-anak, jika benar-benar sudah menyimak dan mendengarkan yang ibu ajarkan, pasti hafal apa saja ciri-ciri yang terdapat dalam cerita fiksi. Dan pertanyaan ketiga, masing-masing siswa menyiapkan satu contoh teks cerita fiksi. Dibaca terlebih dahulu ya anak-anak, nanti dikumpulkan pada pertemuan minggu depan. Jadi, sekian pertemuan pada hari ini. Untuk menutupi pembelajaran kita pada hari ini, terlebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.